Halo Kema, welcome to MPM News Podcast Edition. Edisi berapa nih, Ja? Edisi yang pertama nih, La. Nah, di edisi pertama ini kita nih dari MPM News bakal mengundang teman-teman Satgas. Boleh dong kakak-kakaknya dadah-dadah dulu. Hai. Halo teman-teman Kema, kenalin nama aku Nidesha Hanifa dari Fakultas Hukum Angkatan 2022. Aku Ratia Reza dari Fakultas Ilmu Komputer Angkatan 2023. Oke, boleh buat teman-teman dan kakak-kakak Satgas boleh dikenalin namanya dan jurusan apa dan sebagai apa nih di Satgas? Oke, halo teman-teman Kema. Perkenalkan, nama aku Andrew Matthew Syanturi. Aku dari HI FISIP Angkatan 21. Aku di Satgas PPKS diamanahkan sebagai koordinator divisi pencegahan. Oke. Halo Kak Matthew. Halo. Oke, kalau nama aku Nadia Paloma Tampu Bolon, biasa dipanggil Paloma. Aku dari Kesehatan Masyarakat Angkatan 2021. Jabatan di Satgas ya, sekretaris. Oke, halo Kak Paloma. Halo. Jadi tujuan kita nih mengundang kakak-kakak Satgas ke sini karena kita melihat masih banyak banget Kema yang mempertanyakan apa sih Satgas, apa sih tupoksinya. Walaupun sama-sama kita ketahui ya kakak-kakak semua, kalau kakak-kakak dari Satgas udah nih keliling ke PKKMB fakultas, tapi juga dari kemarin kita ada proker namanya Serasi, kita menginput kuesioner mengenai Satgas juga. Masih banyak yang bingung alur pelaporan Satgas nih kemana, terus juga batas kekerasan seksualnya sampai mana. Jadi untuk membuka pembicaraan kita nih, boleh dong kakak-kakak jelasin Satgas itu apa sih? Oke, makasih. Syahla ya tadi? Iya, Syahla. Oke, untuk Satgas PPKS sendiri, kan kepanjangannya itu Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Nah, ini merupakan amanat dari Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Karena kita sama-sama tahu ya, tahun 2020 itu kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan itu lagi banyak banget gitu kan. Oleh karena itu diinisiasi oleh Kemendikbud untuk mengeluarkan peraturan itu. Nah, Satgas ini tugasnya untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang ada di perguruan tinggi. Karena sebelumnya itu ada kasus-kasus yang memang bingung mau dilapor kemana nih, apa ke polisi atau ke rektor atau ke dosen, nggak tahu. Nah, ada Satgas ini untuk memperjelas bahwa ya ini tugasnya untuk penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Berarti Satgas ini sebagai lembaga independen aja ya Kak? Sebenarnya kalau dibilang independen enggak, karena kita di bawah rektorat. Jadi kita itu ditanggung jawabi oleh rektorat, bahkan rektor itu bisa kena tegur kalau nggak melaksanakan tanggung jawabnya kepada Satgas PPKS untuk kasih support dan lain-lain. Gitu. Oke, jadi gimana? Mungkin Reza ada yang mau ditanyain? Tapi aku belum nanya nggak sih definisi kekerasan seksual di kampus itu apa? Oke, kalau dari kita merujuk ke Permendikbud nomor 30 tahun 2021, jadi kekerasan seksual itu adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Gitu. Berarti kalau gampangnya sesuatu sentuhan atau ucapan yang emang gak ada concernnya gitu ya? Iya, dan terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Nah, kalau misalnya nih, maaf banget kalau misalnya ada Kema yang kena pelecehan seksual ini, mungkin lapornya kemana ya Kak kalau boleh tahu dari Satgas itu sendiri? Oh ya, melapornya itu sebenarnya kita udah ada alur pelaporannya, kita post di Instagram ya, Met? Iya, betul. Mungkin boleh dijelasin alur pelaporannya, mungkin ada yang nggak ngecek Instagram gitu loh Kak. Iya, oke. Jadi untuk para penyintas kekerasan seksual atau korban kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, Satgas itu nge-provide G-form gitu ya, atau kita juga punya website, kita punya Instagram juga, bahkan ada kontak person juga untuk korban-korban yang ingin melapor. Nah, kita kita sediakan G-form untuk teman-teman bisa melaporkan kasusnya dan itu bisa no name. Jadi kan kadang karena kita Satgas itu dari amanat Permendikbud itu kita diamanatkan untuk menjaga kerahasiaan identitas korban dan concern. Jadi memang prinsipnya adalah yang terbaik bagi korban. Ya, di G-Form itu nanti setelah teman-teman Kema atau penyintas atau
Jadi nggak cuman korban yang bisa melaporkan, saksi juga bisa gitu. Saksi juga bisa. Saksi juga bisa melaporkan dengan dengan persetujuan korban, melaporkan dari G-Form. Nanti setelah kita proses, kita usut, nanti ada tim kecil gitu ya. Di Satgas itu diberikan tugas pada bisa 3 atau 4 satgas, orang satgas yang akan menjadi tim kecil untuk mengusut kasus tersebut. Kemudian nanti menghubungi si pelapor ini bisa korban ataupun saksi. Nah, nanti kemudian dimintai keterangan kronologi seperti apa, dan mungkin nanti akan ada pertemuan antara korban dan satgas, bisa di kampus atau bisa kita mengurangi sih pertemuan-pertemuan di luar kampus, karena kan banyak potensi hal yang tidak diinginkan kan, jadi di kampus kebanyakan. Nah, selain dari situ nanti setiap perkembangan kasus itu akan diinformasikan ke korban bahwa kita sudah memanggil pelaku atau terlapor, kemudian kita mengumpulkan bukti-bukti dari saksi-saksi ataupun dari pernyataan terlapor gitu kan. Nah, nanti setelah itu setelah kita dapat konklusi dari laporan tersebut, dari kasus yang diusut itu, kemudian kita buat yang namanya surat rekomendasi. Karena Satgas PPKS kita nggak punya wewenang untuk mengadili pelaku. Kita nggak bisa nge-DO pelaku, terlapor ya, terbukti pelaku, kita nggak bisa kasih sanksi apapun. Yang bisa kasih itu siapa? Rektor ya kan. Nah, yang bisa kita berikan adalah rekomendasi. Ini loh Pak Rektor gitu ya. Kita sudah mengusut ini kasus itulah laporan BAP kan, BAP kronologi seperti ini, bukti-bukti yang kita temukan seperti ini gitu ya, temuan-temuan kita ini, dan kita mengkonklusikan bahwa ini pelaku ya terbukti pelaku harus disanksi skorsing selama 1 semester atau bahkan bisa pemberhentian. Nah, sebenarnya sesimpel itu gitu loh. Makanya nggak ada alasan untuk teman-teman korban atau penyintas atau bahkan teman-teman saksi yang punya teman sebagai korban gitu ya untuk melapor, karena ya sebenarnya nggak terlalu rumit gitu loh. Oke, jadi teman-teman dari Satgas hanya membantu yang mengumpulkan bukti terus membuat surat rekomendasi. Keputusan terakhirnya berarti ada di rektor semuanya. Dengan catatan apa tuh Kak? Kalau rektor ternyata menyimpang dari rekomendasi yang kita berikan atau ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lah, ada kong kali kong dan lain-lain, kita bisa melapor ke kementerian. Satgas itu punya hak untuk melapor bahwa kami kasih surat rekomendasi skorsing selama 1 semester. Ternyata rektor tidak berkata demikian atau tidak mengikuti rekomendasi yang kita kasih. Ternyata rektor itu hanya contoh dikasih sanksi administrasi aja, padahal pelaku masih kuliah gitu kan. Itu kan jadi hal yang mengganggu juga buat korban dan bahkan calon-calon korban lainnya kan. Oleh karena itu Satgas punya hak untuk kita lapor langsung ke atas, karena yang bisa istilahnya nyentil rektor itu kan langsung dari kementerian gitu loh. Oh iya, aku juga mau nambahin ya. Kalau misalnya teman-teman Kema masih ada yang bingung nih, G-Formnya di mana sih Kak gitu. Ada di bionya Instagram Satgas PPKS UPNVJ. Jadi teman-teman yang mau lapor bisa langsung di situ, nanti kita tindak kita. Oke, buat Kema jangan lupa dicek ya Instagram Satgas, karena di situ udah lengkap semua ya Kak. Oke, terus tadi kan aku ngedengar sedikit nih, katanya nggak ada alasan untuk calon korban ataupun saksi buat nggak ngelapor. Tapi kira-kira menurut Kak Matthew sama Kak Paloma sendiri, faktor apa sih yang ngebuat para korban ini takut buat ngelapor? Kalau faktor kenapa korban takut melapor, yang pertama tuh paling umum ya rasa malu gitu. Jadi kayak ya coba kayak kamu dilecehkan gitu kan pasti malu ya, atau misalnya cuma kayak di catcalling sama orang tuh kan merasa malu. Terus apalagi kita harus lapor lagi, terdengar makin banyak orang. Terus juga banyak stigma masyarakat tentang seksual, itu kan masih tabu ya di masyarakat, hal-hal seksual. Jadi itu yang membuat yang pertama mahasiswa tuh tantangannya untuk melapor tuh itu. Terus yang kedua ada takutnya nanti si pelapor itu nanti balas dendam kalau misalnya dilaporkan gitu ya kan, karena ya pasti ada aja kan kayak gitu di lingkungan kampus gitu. Terus apa lagi Mat? Yang ketiga? Faktor lainnya mungkin kurangnya dukungan ya. Cuman
kabar baik untuk kita semua gitu, mahasiswa di seluruh Indonesia. Jadi 99% perguruan tinggi di Indonesia itu udah punya Satgas PPKS. Jadi memang 2020 itu sebelum peraturan ini diterbitkan, memang orang masih bingung lapor kemana. Kayak tadi aku bilang, ke dekan atau ke dosen, malah kadang ada reviktimisasi kan. Iya, Kita udah jadi korban, dikorbankan lagi, kamu sih begini, kamu sih begitu gitu loh. Sedangkan Satgas itu kan memang orang-orang yang terpilih gitu kan, orang-orang yang terpanggil, dipilih kemudian diseleksi untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Nah, dukungan-dukungan apalagi nih, ternyata setelah adanya pun Satgas, belum tentu Satgas didukung juga oleh kampus. Karena banyak Satgas-Satgas bukan di UPN ya. Mudah-mudahan bukan di UPN ya. Karena kita lihat contoh di UI deh. UI itu mereka itu sangat struggling ya, teman-teman Satgas PPKS di UI itu struggling karena nggak dapat support dari rektor. Sedangkan tugas ini kan tugas yang berat ya. Ini menyangkut masa depan seseorang gitu, karena kekerasan seksual itu akan sangat terpengaruh sama keadaan psikis korban gitu ya. Kemudian tadi Paloma bilang korban merasa bersalah ya. Jadi itu salah satu faktor juga. Yang lainnya adalah mungkin kurang informasi ya. Jadi meski kita udah punya media sosial, ya, teman-teman juga pasti pakai TikTok, Instagram. Informasi sebenarnya bisa dapat dari mana aja gitu kan, dari Google ya kan. Teman-teman dari Kemendikbud juga sering bikin program-program untuk memberikan edukasi lah tentang informasi kekerasan seksual. Nah, tapi kadang ya itulah kita sebagai masyarakat Indonesia, literasi kita kan sangat rendah ya. Jadi mau gimana pun bagusnya konten-konten, kalau nggak dibaca juga nggak bakal nangkep kan. Jadi kalau faktor ini sebenarnya ya untuk beberapa kasus aja, memang di kampus-kampus yang memang kurang informasi. Cuman di UPN menurutku sudah terbilang cukup lah informasi tentang Satgas. Kemarin tadi Mbak ini juga ngomong bahwa kita keliling-keliling kampus juga kan, keliling fakultas. Iya kan, untuk kasih edukasi. Kenapa kita ke keliling fakultas PKKMB itu ya, untuk maba. Terus juga kita ada juga keliling fakultas ke ormawa-ormawa di fakultas. Jadi ada juga itu, kita konsolidasi hampir tiap hari itu ke 7 fakultas. Itu juga memang untuk memberikan informasi gitu loh. Jadi memang itu sebenarnya alasan kenapa masih banyak yang enggan atau banyak yang takut bahkan untuk melapor ke Satgas PPKS terkait kasusnya gitu. Jadi memang itu salah satu tantangan yang harus kita kita tangani juga kan, gimana kita bisa kasih informasi yang menyeluruh sama seluruh Kema. Iya, oke, benar banget. Kira-kira tuh setelah korban yang melapor itu dia tuh dapat perlindungan atau dukungan ya sih dari Satgas? Pasti dapat sih, karena kan kita tuh merujuk kepada, baik lagi ya, ke Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Sebenarnya di sini ada tertulis apa aja yang kita dapat gitu kalau kita nanti melapor sebagai korban. Tapi yang aku lihat di sini ya. Iya Kak, boleh disebutin aja mungkin. Di sini tuh ada perlindungan kepada korban atau saksi. Yang pertama, jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa. Lalu jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai pendidik atau tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Lalu ada jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan non-fisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan kekerasan seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan non-fisik kepada aparat penegak hukum. Lalu selanjutnya ada perlindungan atau kerahasiaan identitas. Nah ini ya tadi mungkin sebagai salah satu faktor kenapa mahasiswa nih takut ngelapor, karena takut identitasnya itu disebarkan gitu ya. Dan tapi di sini kita mau infoin ya kalau identitasnya itu pasti dirahasiakan gitu. Terus yang selanjutnya ada penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan, penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan, dan juga ada perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan atau menguatkan stigma terhadap korban. Lalu ada perlindungan korban atau pelapor dari tuntutan pidana, gugatan perdata atau peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan, penyediaan rumah aman, dan juga perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan. Berarti memang setelah korban melapor dan diusut, berarti ini korban dijamin 100% aman ya Kak ya. Jadi itu tadi perlindungan kan. Jadi apa yang didapatkan korban itu tadi
di bagian perlindungan. Jadi ada di bagian pendampingan juga. Oh, masih ada lagi. Boleh Iya. dibacain aja, Kak? Jadi kita nggak hanya melindungi, tapi kita mendampingi juga. Tadi kan melindungi karena mungkin ada ketakutan dari penyintas atau korban atau pelapor. Iya, Jadi benar. kita kasih tahu nih, kalian nggak perlu takut karena kita melindungi. Kita punya wewenang untuk melindungi dari apa tadi? Teman-teman masih bisa kuliah dengan normal gitu ya tanpa ada ini. Terus kita melindungi dari stigma-stigma dari dosen atau siapapun itu di kampus gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada pendampingan. Jadi kita Iya. mendampingi juga. Jadi kita memberikan konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi atau bimbingan sosial dan rohani. Nah, ini lebih ke bagaimana dampak yang terjadi kepada korban akibat kekerasan seksual. Nah, kita juga harus mendampingi. Nah, kemudian terakhir itu ada pemulihan korban. Jadi kita nggak Oke. hanya melindungi, mendampingi, tapi kita juga ada proses pemulihan. Karena seperti tadi yang aku bilang, korban itu pasti ada dampak atau traumatized, Trauma, iya, ya benar. kan, traumatized pada kasus yang ditimpanya. Makanya aku bilang tadi lagi-lagi kekerasan seksual ini hal yang sangat krusial karena ini menyangkut masa depan seseorang. Banyak korban-korban yang akhirnya mungkin putus kuliah. Iya, Akhirnya kuliah juga jadi nggak maksimal karena selalu kepikiran, menghantui pikirannya gitu karena traumatized. Nah, jadi kita ada upaya-upaya pemulihan gitu ya, tindakan medis, terus terapi fisik gitu kan karena menyangkut fisik juga banyak. Kemudian terapi psikologis, bimbingan sosial dan rohani gitu. Jadi kita juga punya wewenang ya. Kita minta ke rektor lagi-lagi punya wewenang untuk menyediakan fasilitas atau nge-provide kebutuhan-kebutuhan korban gitu. Oke, kalau untuk memprovide kebutuhan psikologis nih kan tadi aku dengar katanya ada membantu untuk terapi psikologis. Nah, itu emang di-provide dari UPN sendiri dan mungkin ada di FIKES atau di FK sendiri atau emang dikasih biaya aja nih untuk provide psikologis keluar? Kalau di UPN kan ada ya psikolog. Iya. Nah, itu nanti bisa dari situ di klinik FIKES tuh ada. Iya. Emang ada dan juga ada ininya. Ada link buat kalau misalnya mau daftar psikolog gitu. Nah, kalau dari korban yang pelecehan seksual ini nanti bisa langsung direkomendasikan untuk ke psikolog itu, Iya. psikolog UPN. Oh, Nah. keren banget begitu ya. Jadi selain daripada itu juga kita kita juga bisa bekerja sama pihak-pihak luar, nggak cuma di UPN. Contoh hal-hal yang baunya forensik gitu kan harus butuh Iya, iya. penyelidikan gitu kan. Kita Iya. bisa kerja sama rumah sakit, kita bisa kerja sama kepolisian bahkan lembaga bantuan hukum. Kita ada YLBH di UPN kan. Iya, benar. Jadi memang kita malah diharuskan gitu untuk kerjasama sama bidang-bidang atau lembaga-lembaga terkait. Jadi nanti itu jadi kita nggak hanya nggak semerta-merta kasih duit ke korban terus dia nyari sendiri, enggak. Malah kita harus mendampingi gitu. Tadi fungsi pendampingan tadi kita dampingi korban dari masa pemulihannya, psikologi, psikis, secara rohani juga, secara sosial. Terus kita juga memastikan gitu ya, memastikan kebutuhan korban ini apa. Lagi-lagi semua yang kita lakukan itu harus dengan persetujuan korban. Oke. Gitu. Oke, berarti emang Satgas ada nih sampai korban benar-benar merasa pulih dan baik Betul. ya. Betul. Karena kita berpusat ke korban ya, Met. Iya, betul. Nah, kalau untuk sanksi kepada pelakunya sendiri nih, kan kita nggak bisa bohong ya, mungkin dari pelaku kalau udah dapet sanksi dia bocor nih ke teman-temannya nih. Nah, itu ada nggak sih bentuk perlindungannya kepada korban bisa? Ataukah emang korban tetap dilindungi nih sampai dia lulus nih? Kan karena kan ada ya omongan-omongan kadang kayak, oh ini nih si korban ini gitu kan. Itu apakah akan tetap dilindungi atau memang sampai korbannya merasa baikan aja gitu, terus setelah itu dia tidak dilindungi lagi? Itu gimana? Oke. Tadi ada fungsi perlindungan itu sebenarnya udah mencakup itu. Tapi menarik mau bahas tentang sanksi sebenarnya. Iya. Ini mungkin pembahasan yang teman-teman paling tunggu-tunggu gitu kan. Sanksi itu gimana sih? Ya, jadi tadi ada prosesnya setelah kita kasih rekomendasi terus disanksi. Oke lah. Kita bilang kasusnya diterima gitu ya. Rekomendasi kita diterima rektor dan dikasih sanksi seperti yang kita rekomendasikan, contoh skorsing. Nah, jadi sanksi itu, beratnya sanksi itu bukan dilihat atau bukan ditentukan dari seberapa besar keinginan pelaku untuk berubah, untuk bertobat,
Pak saya mau tobat gitu, terus kita kasih keringanan, nggak gitu. Iya. Tapi dari seberapa besar dampak yang diberikan kepada korban. Bisa aja dia cuma siul-siul, tapi dampaknya karena dia dulu mungkin penyintas juga, jadi re-traumatize gitu kan. Dia ke-trigger lagi gitu loh pikiran-pikiran itu kan. Nah itu juga ternyata bisa lebih berat itu sanksinya gitu loh. Makanya kita nggak bisa anggap remeh sama catcalling ya. Nah itu hal yang sebenarnya apa sih, cuman bercanda dan lain-lain. Menurut kita bercanda gitu loh. Betul. Menurut kamu bercanda kan sama-sama ketawa gitu loh. Kalau ketawa cuma satu orang itu yang lainnya terganggu itu kan bukan bercanda ya kan. Nah jadi memang sanksinya dilihat atau diukur barometernya dari situ. Nah terus pasti korban itu akan dilindungi setelah sanksi diberikan gitu loh. Tapi kan kalau masalah dari mulut ke mulut kan itu hal yang sebenarnya susah untuk kita navigasi kan, kita kontrol juga kan. Jadi bahkan sekarang nggak dari pelaku, dari korban kadang cerita ke circle cerita keluar, akhirnya bocor dan lain-lain. Nah makanya kita juga mengimbau untuk teman-teman kema, para penyintas, memang kalaupun mau cerita ya kita sangat mendukung teman-teman memang harus bercerita, tapi bercerita ke orang-orang yang dipercaya gitu kan, atau ke ya Satgas PPKS gitu loh. Jadi supaya nggak bocor kemana-mana, dan kalaupun menghindarilah hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Oke, berarti Satgas PPKS bisa menjamin nih ya untuk para korban dilindungi gitu. Oke, kan tadi aku juga udah tahu nih kalau sebenarnya kakak-kakak dari Satgas kan udah keliling ya ke PKKMB fakultas. Nah, terus juga tadi ada konsolidasi sama Ormala. Selain itu ada nggak sih Kak edukasi atau kampanyenya ini untuk melawan atau mencegah kekerasan seksual di lingkup kampus? Kalau untuk edukasi sih kita lewat Instagram ya yang paling besarnya gitu. Dan kemarin juga kita udah sempet collab post collab gitu ya sama BEM P3M. Jadi ada ya postingan collab gitu di Instagram kita. Terus sebenarnya tuh dulu kita sempet share ini ya G-Form. Iya, survei. Iya, G-Form survei ke seluruh. Surveinya kalau boleh tahu itu seluruh mencakup mahasiswa tentang apa? Jadi survei itu kita mau mengukur seberapa pengetahuan kema, tendik dan warga kampus lah secara umum tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual gitu loh. Nah itu survei itu sebenarnya harus dilakukan secara berkala gitu. Itu salah satu kampanye yang kita lakukan. Terus kita kemarin bagi-bagi pin juga yang pas konsolidasi, pas PKKMB Universitas juga, kebetulan aku hadir juga, kasih pin juga gitu kan. Nah jadi memang kita juga nanti bulan ini ya ada kerja sama BEM ngundang kita untuk dari ketua Satgas untuk jadi pembicara di seminar untuk bahas tentang kekerasan seksual. Terus setelah itu nanti kita ada juga kegiatan atau event lain buat seminar juga lagi-lagi untuk menyampaikan edukasi tentang kekerasan seksual. Jadi itu upaya-upaya kampanye yang kita lakukan gitu loh. Kalau buat ngelawan kekerasan seksual itu tantangan tuh gimana sih? Tantangan untuk kekerasan seksual banyak sebenarnya. Tadi kan Palongo udah bilang salah satu di definisi awal deh, kita balik lagi. Adanya, jadi kata kunci itu relasi kuasa. Relasi kuasa nggak hanya terjadi sama laki-laki dan perempuan, tapi kan di kultur kita patriarki ya kan. Laki-laki kan dianggap superior gitu lah, perempuan inferior. Nah itu salah satu penyebab adanya kekerasan seksual juga. Nah kemudian ada konsep interseksionalitas gitu. Jadi ternyata perempuan dan perempuan juga punya relasi kuasa. Antara perempuan dengan ekonomi rendah dan ekonomi tinggi itu cenderung yang lebih superior ekonomi tinggi, yang di atas gitu loh, kelas sosial. Nah itu juga salah satu. Nah jadi gap year ini nggak cuma terjadi di mahasiswa atau di laki-laki dan perempuan gender, tapi juga di dosen dan mahasiswa. Nah kan kadang ya udah kita nurut-nurut apa yang kata dosen itu loh, ya kan. Itu jadi salah satu juga alasan kenapa kekerasan seksual terjadi. Kemudian ada kalau kita menyinggung tentang cara berpakaian ya. Ini kan agak sensitif bagi beberapa kalangan gitu. Udah cara saya berpakaian ya cara saya berekspresi gitu loh. Cuman kita nggak menyalahkan itu. Cuman karena kita sekarang ada dalam lembaga pendidikan di perguruan tinggi, memang disarankan untuk
memakai pakaian yang sopan Iya, sebenarnya. benar. Bukan berarti teman-teman ya kalau di luar ya nggak masalah gitu loh. Cuman bahkan sama yang tertutup aja kekerasan seksual bisa terjadi, apalagi sama yang berpakaian terbuka dan lain-lain. Nah itu juga salah satu faktor juga, bukan satu-satunya tapi salah satu. Nah jadi itu juga tantangan untuk kita, bagaimana cara kita untuk meminimalkan gitu loh. Jadi bukan berarti gak ada laporan kekerasan seksual nggak terjadi, bukan berarti itu. Karena bisa aja terjadi tapi nggak dilapor. Iya. Nah benar, itu benar. jadi salah satu tantangannya juga adalah teman-teman yang nggak melapor. Jadi kita kesulitan untuk mendata, ya, kesulitan untuk mengidentifikasi kasus-kasus kekerasan seksual di UPN seperti apa sebenarnya, karena laporan itu nggak ada gitu. Itu tantangannya. Oke. Karena setelah ngobrol-ngobrol nih aku dan teman-teman mungkin dari Kema juga udah mulai dapet nih insight-insight baru dari kakak-kakak sekalian. Mungkin kakak-kakak ada mau ngejelasin atau ngasih closing statement nih tentang Satgas. Paloma dulu. Mati dulu deh. Jadi siapa dulu nih? Oke, closing statementku ya. Untuk teman-teman keluarga mahasiswa UPN Veteran Jakarta, aku mewakili Satgas, mau bilang ke teman-teman, khususnya ya para penyintas atau para korban kekerasan seksual, untuk tidak takut melapor kepada Satgas PPKS, karena ya tadi udah kita jelasin fungsi tugas wewenang Satgas Iya, bener banget. itu seperti apa. Kemudian kami ada untuk korban gitu ya. Jadi semua yang kami lakukan memang pada dasarnya untuk kepentingan terbaik bagi korban. Jadi teman-teman nggak perlu takut tentang kerahasiaan identitas, juga tentang keadilan yang akan didapatkan, karena itu yang akan selalu kita perjuangkan. Meski pada akhirnya memang di Satgas ini ada 3 unsur kan, ada Iya. mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Itu juga relasi kuasa juga tuh ya kan. Iya. Nah, ada 25 orang. Nah, mungkin teman-teman sebenarnya masih ada sebenarnya pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kakak-kakak MPM nggak tanyakan ke kita karena enggan mungkin atau segan gitu ya. Cuman teman-teman mungkin yang merasa Satgas PPK selama ini hilang gitu kan, atau hiatus dari permukaan bumi ya. Sebenarnya ya namanya juga organisasi. Setiap organisasi pasti ada kekurangan, pasti ada konflik internal, permasalahan internal, apalagi Satgas ada 25 orang. Ya Iya. kan? Kita punya banyak pemikiran yang memang banyaklah pergejolakan di dalam, dan kita juga masih baru, generasi pertama. Belum ada patokan nih, kita mau contoh kemana, sistemnya, cara kerjanya, dan lain-lain. Tapi tidak mematahkan semangat kita untuk balik lagi. Kita udah melakukan evaluasi besar-besaran juga untuk kembali kita melayani Kema, karena balik lagi kepentingan terbaik untuk keluarga mahasiswa dan korban. Jadi kami berharap ya kolaborasi, kontribusi dari semua pihak ya, dari rektorat, jajaran dekanat, kemudian teman-teman Ormawa dan UKM gitu ya, KSM, bahkan di tingkat fakultas jurusan, untuk kita sama-sama gitu menyuarakan anti kekerasan seksual, untuk kita mewujudkan kampus kita yang aman gitu kan. Kalau kita aman kan kita belajarnya juga makin maksimal gitu ya. Iya. Nggak ada ketakutan gitu, kita egaliter semua, jadi nggak ada takut. Kita belajar sama cowok juga nggak takut gitu ya kan, sama yang beda jenis kelamin dan lain-lain. Nah itu yang kita harapkan, itu yang kita cita-citakan, kampus yang aman dari kekerasan seksual gitu. Kalau untuk kakak Loma sendiri Oke, mungkin. kalau tadi aku udah banyak diwakilin sama Matt ya. Cuma Iya. yang mau aku tekankan di sini, kami Satgas di sini bukan untuk ditakuti, Betul. karena kami di sini membantu penyintas, karena kami di sini bersama korban. Gitu. Oke, jadi untuk teman-teman Kema, mungkin kalau memang merasa menjadi korban kekerasan seksual, boleh langsung ke Instagram Satgas. Boleh diulang Kak Instagramnya? Satgas PPKS UPN VJ, follow jangan lupa. Jadi Ya. boleh langsung follow dan ngecek akun Instagram Satgas PPKS UPN VJ, dan apabila memang menjadi korban boleh langsung ke G-Farm yang ada, nanti dari teman-teman Satgas akan menemani dan mewakili pemulihan dari korban. Betul. Betul. Oke, makasih teman-teman Satgas. Makasih. Mungkin segini Makasih aja juga. pertanyaannya, Iya. dan mungkin Kema juga udah ngerasa lebih dapat insight dan lebih jelas nih. Makasih buat teman-teman Satgas. Makasih. Makasih juga. Dadah. Dadah.